Dan kita mempunyai CCS. CCS ini untuk menangkap carbon capture, CO2, ke eks sumur-sumur minyak. Nah, negara tetangga gak punya tuh. Itulah kenapa saya sampai hari ini belum mengizinkan ekspor energi baru terbarukan ke negara tetangga. Karena kita harus mempentingkan kepentingan nasional kita. Nggak bisa. Kelakuan lama-lama para senior kita, udah cukup kita belajar sama mereka. Jangan lagi negara-negara kecil-kecil itu menganggap kita ini masih bodoh seperti dulu. Enggak lagi. Saya pernah dihujat, kenapa enggak dikirim energi baru terbarukan? Saya bilang oke, saya kasih energi baru terbarukan. Sampah CO2 kalian kita ambil di Indonesia. Tapi pertanyaan saya, apa yang you kasih kepada negara kami? You harus fair. Bayangkan kalau keuangan dia kuasai, bahan baku kita kirim, listrik kita kasih, tempat sampah pun kita siapkan. Pertanyaan saya, negara kita ini mau jadi apa dibandingkan negara yang lain? Saya katakan selama saya jadi Menteri SDM, saya tidak akan biarkan kalau negara belum adil untuk Singapura dan Indonesia. Minyak kita, BBM kita impor dari mana? 54% impor BBM itu dari Singapura. Negara yang nggak punya minyak. Tapi kita beli dari sana. Jadi total produksinya 34% itu marketnya di Indonesia. Harganya sama dengan Middle East. Saya katakan ini kan sebuah strategi yang memalukan. Saya langsung memutuskan 6 bulan ke depan tidak boleh lagi kita impor minyak dari Singapura. Kita impor aja dari Middle East, saya bilang. Jauh lebih bermartabat kita dapat minyak dari Middle East karena dia adalah negara penghasil minyak daripada kita impor minyak dari negara yang nggak pernah melahirkan minyak. Ini otak kita ini kan sebenarnya nggak tahu ya. Kita sekolahnya nggak tamat atau gimana? Bingung juga saya. Saya sebelum masuk pada substansi materi, Golkar dalam kurun waktu 6-7 bulan selalu melakukan penyesuaian-penyesuaian adaptif terhadap perkembangan dinamika politik global, nasional, dan juga mempunyai forum-forum diskusi dan kreatif dalam memberikan berbagai solusi pandangan politik maupun pandangan ekonomi ketika melihat dinamika global yang tidak menentu. Nah, Bapak Ibu semua, teman-teman media, kita tahu bahwa kondisi geopolitik sekarang ini tidak menentu. Dan kondisi ini sebenarnya sudah terjadi sejak tahun 2016-2017. Kalau kita mau urai. Sejak munculnya perang dagang antara China dan Amerika. 2016-2017 ini memang dua kutub ekonomi besar ini sudah saling mempelajari kelebihan dan kekurangannya. Perang dagang itu kemudian tidak berakhir hanya break. Kenapa? Karena COVID. Tidak berakhir. Dan itu dilakukan oleh dua tokoh besar. Satu Presiden Amerika waktu itu adalah Donald Trump dan Presiden China Xi Jinping. Yang memulai siapa? Ya, paman Trump. Kemudian begitu COVID break, semua fokus pada bagaimana menyelamatkan kondisi kesehatan di hampir semua dunia. Pasca COVID muncul suatu kesadaran kolektif dari dunia yang namanya pemulihan ekonomi pasca pandemi. Ini rentetannya. Pemulihan ekonomi pasca pandemi, rasanya pertarungan antara dua kutub besar antara China dan Amerika ini tidak terlalu muncul di permukaan secara besar-besaran. Tapi apa yang terjadi? Geopolitik yang muncul malah terjadinya peperangan antara Rusia dan Ukraina. Kalau kita mau kaji lebih dalam lagi, Rusia
itu mempunyai afiliasi dengan China, dan Ukraina itu afiliasinya juga dengan Amerika. Apa dampaknya? Ekonomi global terjadi koreksi yang sangat besar. Hampir semua dunia, teori-teori ekonomi nggak berlaku untuk memproyeksi tentang bagaimana ekonomi dunia. Lalu kemudian muncul Presiden Donald Trump terpilih lagi, baru terpilih, dia berhadapan bukan hanya dengan China, tetapi dia melakukan sebuah koreksi total terhadap ekonominya dengan menginventarisir negara-negara mana saja yang mengalami defisit neraca perdagangan. Hampir kurang lebih sekitar 70-100 negara. Dan salah satu di Indonesia, salah satu yang kena dampak adalah Indonesia. Neraca perdagangan kita bagi Indonesia surplus 14,16 miliar US dollar. Bagi catatan Amerika defisit 17,9 miliar US dollar. Dan ekspor kita yang paling besar itu adalah tekstil, garment, otomotif. Dan total ekspor nasional kita ke Amerika itu 9,8%. Biar kita tahu petanya. Tapi geopolitik ini mau tidak mau memaksakan negara kita harus berpikir cerdas dan cerdik. Kalau ini betul tidak ada urusan politik, hanya dagang angsi, maka kita harus bisa membeli komoditas sebanyak defisit neraca perdagangan bagi Amerika. Dari SDM waktu itu saya menyarankan untuk kita membeli crude, BBM, dan LPG. Kurang lebih tambahnya sekitar 10 sampai 14 miliar US dollar. Belum lagi kita akan membeli peralatan untuk membangun refinery kurang lebih sekitar 8 miliar US dollar. Jadi total dari Kementerian SDM itu kurang lebih sekitar 18 miliar US dollar sampai 22 miliar US dollar. Artinya secara politik ekonomi dalam konteks dagang ini udah selesai harusnya. Tapi kan kemudian muncul tidak hanya sampai di sana, Pak Burhan. Artinya kita harus melihat bahwa geopolitik yang terjadi ini tidak hanya semata-mata dagang. Instrumennya dagang, tapi substansinya tidak semata-mata dagang. Nah kalau seperti itu, maka kita berbicara tentang geostrategis. Nah sebelum kita bicara tentang geostrategis, kita harus mempunyai satu formulasi data dengan memakai analisa SWOT. Apa kelemahan kita, apa keunggulan kita, dan apa kelemahan dunia. Bapak Ibu semua, di era yang tidak pasti seperti sekarang, ini hampir semua kepala negara dan hampir semua menteri di semua negara itu berpikirnya tentang bagaimana mengamankan kepentingan domestiknya. Konsensus Uni Eropa, konsensus Amerika Eropa, konsensus BRICS, konsensus ASEAN Asia itu ada, tapi kesini rasanya semu. Karena orang semua udah bicara tentang bagaimana negara gue aman. Sampai-sampai kemudian bayangkan tentang isu penurunan emisi yang harus net zero emission 2040-2050 yang diawali dengan Paris Agreement yang salah satu inisiatornya adalah Amerika, itu mundur dari konsensus itu. Jadi pertanyaan berikut, kepada siapa lagi kita akan percaya kepada dunia ini? Dia mengatakan bahwa itu dulu, sekarang beda lagi. Belum lagi ketika UK keluar dari Uni Eropa. Ini bagian daripada geostrategis. Nah, bagaimana Indonesia? Bapak Ibu semua, di Indonesia ada nilai strategis kita. Kita adalah penduduk terbesar nomor 4
setelah China, India, Amerika, dan Indonesia. Populasi di kawasan Asia Tenggara 63% itu ada di Indonesia. Harusnya kalau kita bicara tentang Asia Tenggara, bukan negara lain yang menjadi rujukan, harusnya Indonesia. Itu dari sisi jumlah penduduk. Ekonomi, hanya satu negara di Asia Tenggara yang masuk dalam negara G20. Dengan GDP kita sekarang nomor 16 terbesar di antara negara G20. Artinya kue ekonomi kita besar. Yang ketiga, sumber daya alam kita yang sangat melimpah dan masuk pada satu komoditas kritikal mineral yang sekarang dikejar oleh dunia. Kelemahan kita apa? Pasar besar, tapi daya beli terhadap produk high teknologi yang belum maksimal. Yang kedua adalah perusahaan-perusahaan kita yang belum mampu membangun teknologi. Dan yang ketiga, penetrasi pasar global yang belum maksimal. Lalu kemudian formulasinya seperti apa agar kita mempunyai nilai posisi tawar? Bapak Ibu semua, dalam posisi seperti ini rasanya belum ada formulasi yang baku untuk membuat arah kebijakan negara manapun untuk survive dalam menghadapi kondisi yang tidak pasti. Jadi dalam pemahaman saya masih memakai konsep tiba saat tiba akal. Karena sangat dinamis sekali. Dan waktunya berubah begitu cepat. Jadi saya di Kementerian SDM merumuskan arah kebijakan di sektor energi 1 minggu bisa 4 kali. Karena kecepatan begitu. Kalau dulu ada satu referensi yang bisa kita pegang sebagai konsensus dunia. Tapi sekarang jangan kita percaya. Di antara negara sekutu aja udah nggak kompak. Bagaimana kita? Begitu belum selesai, muncul lagi sekarang ketegangan di kawasan India dan Pakistan. Ini akan berdampak pada ekspor kita juga. Sedikit banyaknya akan berdampak pada ekspor kita, khususnya batu bara dan CPO. Mudah-mudahan ini tidak terjadi. Saya lagi mendesain. Nah, apa langkah konklusinya? Pertama, kalau kita ingin mengamankan kepentingan negara kita, tujuan negara kita ini kan bagaimana terjadinya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, terwujudnya masyarakat adil dan makmur, kesetaraan. Kuncinya di apa yang hari ini orang berbicara? Ini bicara ekonomi. Ribut-ribut ini semua sekarang orang bicara ekonomi. Peperangan sekarang itu peperangan ekonomi. Nah, bagaimana kondisi negara kita sekarang? Negara kita di kuartal pertama pertumbuhan ekonomi kita 4,85%. Dari 4,85% itu di breakdown kontribusinya adalah 53% konsumsi, 29% investasi, spending pemerintah yang belum maksimal karena baru di kuartal pertama, baru kontribusinya sekitar 2-3%, sisanya ekspor impor. Nah, kalau seperti itu, maka kita harus memperkuat daya beli. Karena konsumsi itu ujungnya adalah daya beli. Orang kalau mau beli sesuatu harus ada kepastian pendapatan. Dan kepastian pendapatan itu bisa terjadi kalau ada lapangan pekerjaan. Dan lapangan pekerjaan itu terjadi tidak mungkin semuanya akan masuk PNS atau masuk di TNI Polri. Maka harus masuk di swasta. Dan swasta itu lewat apa? Investasi. Tetapi investasi yang saya maksudkan dalam rangka mendorong menuju Indonesia emas pada 2045 secara strategis, pendapatan per kapita kita syaratnya itu harus di atas 9.000 US dollar, bahkan 10.000 US dollar. Nah, kalau pendapatan kita di atas 9 sampai 10.000 US dollar, maka saya dapat pastikan upah daripada perusahaan itu tidak hanya mengandalkan upah UMR. Jadi harus peningkatan kualitas gaji. Dan itu lewat apa? Hilirisasi dan industrialisasi.
Nah, sekarang kalau kita bicara tentang bagaimana mata dunia melihat Indonesia. Tuhan itu terlalu baik untuk Indonesia. Golkar sebagai salah satu partai yang paling tertua dengan doktrin karya kekaryaan yang telah melewati fase-fase dinamika dunia dari tahun 66, masa Orde Baru, reformasi, sudah sangat kenyang dengan dinamika ini. Maka pada tahun 2017-2018 itu salah satu yang menginisiasi, mendukung, menerjemahkan kebijakan pemerintah dengan membangun hilirisasi. Nikel kita itu, nikel sekarang ini menjadi barang langka dan barang mewah di dunia. Total cadangan nikel dunia 43% itu ada di Indonesia. 43%. Dan ketika orang berbicara tentang green energy, green industry, ketika orang berbicara tentang mobil listrik, maka komponennya itu ada sekitar 4. Nikel, kobalt, mangan, dan litium. Dan di Indonesia punya 3, satu aja nggak punya, litium. Jadi sekarang China, Jepang, Korea, Uni Eropa, Amerika, semua minta komoditas ini di Indonesia. Ini nilai strategis. Makanya ketika pada tahun 2020 kita menyetop ekspor nikel, Uni Eropa membawa kita ke WTO. WTO tidak Uni Eropa tidak pingin untuk nikel itu dilarang ekspor raw materialnya, harus maunya dikirim mentah aja. Kenapa? Karena memang sejak 350 tahun kita dijajah oleh Belanda, mereka ini sudah candu terhadap sumber daya alam kita. Mereka itu pingin Indonesia hanya mengirim barang mentah aja, mengirim barang mentah aja. Industrinya di luar, nilai tambahnya di luar. Nah kayak gini Golkar nggak bisa mentolerir. Maka di 2019, ketika waktu itu Pak Luhut jadi Menko Marinvest, beliau adalah waktu itu Dewan Penasehat Golkar ya, Pak Lodri ya, Dewan Penasehat Golkar, dan saya Menteri Investasi, menyetop ekspor nikel dengan berbagai macam ancaman dari dalam maupun luar negeri. Kita hadapi. Arahan Bapak Presiden waktu itu, Pak Jokowi di 2019-2020 mengatakan bahwa harus dihadapi. Saya katakan tuh Pak Presiden, Pak, sudah saatnya kita harus tegakkan kepala di dunia Eropa. Karena Indonesia merdeka bukan atas dasar pemberian, tapi Indonesia merdeka atas dasar perjuangan dan penuh pengorbanan. Apa yang terjadi? Mereka mau kita ke WTO. Beberapa kali saya berhadapan sama Uni Eropa dan IMF. Saya katakan, Anda boleh hebat, tapi negara kami bukan provinsi kesekian dari negara Anda. Dan ketika kita masuk semua dalam negara G20 yang menguasai 71% dari total GDP dunia. Saya katakan bahwa kita harus mempunyai satu konsep dan kesepakatan. Berdiri sama tinggi, duduk sama rendah. Kami menghargai kedaulatan Anda dan Anda juga harus menghargai kedaulatan kami. Nah, kenapa ini harus kita lakukan? Ini marwah. Kalau kita bicara geostrategis itu bicara marwah negara. Golkar dalam posisi ini karena dilahirkan memang untuk menjadi instrumen politik kesejahteraan bagi pemerintah, harus selalu ada dan selalu posisinya harus pada garda terdepan untuk memperjuangkan apa yang seharusnya negara dapatkan untuk mewujudkan cita-cita proklamasi negara kita. Ini yang harus kita lakukan. Apa yang terjadi? Saya kasih contoh ketika hilirisasi. Nikel ekspor kita, ini strategisnya ya.
Begitu kita dorong melarang ekspor nikel, investor semua datang ke sini. Saya katakan, kami kasih ente nikel, tapi ente bawa duit, bawa teknologi. Kami nggak akan izinkan lagi untuk kalian bawa bahan baku kami. Masuklah investasi dari Amerika, dari Eropa, dari China, dari Jepang, dari Korea. Apa yang terjadi Bapak Ibu semua? Nikel yang tadinya kita cuma ekspor 3,3 miliar US dollar pada 2017-2018, di 2034 total ekspor kita 34 miliar US dollar. Dan kita menjadi eksportir terbesar di dunia untuk urusan turunan daripada industri nikel. Orang mau cari baterai itu sekarang lebih banyak di Indonesia. Itu baru satu. Yang kedua, geostrategis kawasan kita. Orang membangun industri sekarang harus memakai green energy, energi baru terbarukan. Nah, salah satu diantaranya yang kita punya itu di kawasan Asia Tenggara di Indonesia paling banyak. Dan kita mempunyai CCS. CCS ini untuk menangkap carbon capture, CO2, ke eks sumur-sumur minyak. Nah, negara tetangga gak punya tuh. Itulah kenapa saya sampai hari ini belum mengizinkan ekspor energi baru terbarukan ke negara tetangga. Karena kita harus mempentingkan kepentingan nasional kita. Tidak bisa. Kelakuan lama-lama para senior kita, udah cukup kita belajar sama mereka. Jangan lagi negara-negara kecil-kecil itu menganggap kita ini masih bodoh seperti dulu. Enggak lagi. Karena saya yakin generasi sekarang belajar banyak pada generasi pendahulunya. Dan tidak mungkin kita akan melakukan kesalahan yang kedua dari apa yang pernah kita lakukan masa lampau. Enggak ada. Enggak ada. Saya pernah dihujat, kenapa enggak dikirim energi baru terbarukan? Saya bilang oke, saya kasih energi baru terbarukan. Sampah CO2 kalian kita ambil di Indonesia. Tapi pertanyaan saya, apa yang you kasih kepada negara kami? You harus fair. Bapak Ibu semua, secara geostrategi di kawasan Asia Tenggara, FDI, Foreign Direct Investment kawasan total di dunia, itu 23% masuk di kawasan Asia Tenggara. Dari 23% itu, 56% itu masuk di Singapura, di sektor keuangan. Sisanya untuk sektor manufaktur itu di Indonesia pertama, baru Malaysia. Bayangkan kalau keuangan dia kuasai, bahan baku kita kirim, listrik kita kasih, tempat sampah pun kita siapkan. Pertanyaan saya, negara kita ini mau jadi apa dibandingkan negara yang lain? Saya katakan selama saya jadi Menteri SDM, saya tidak akan biarkan kalau negara belum adil untuk Singapura dan Indonesia. Ini kita bicara tentang nasionalisme. Kalau kita bicara geostrategis, itu bicara tentang nasionalisme. Harapan kita adalah mereka juga bangun kawasan industri, mereka punya duit, kita bangun bareng-bareng, kita dapat pajak, kita dapat penciptaan lapangan pekerjaan. Dan penciptaan lapangan pekerjaan lewat industri itu akan melahirkan peningkatan pendapatan per kapita. Dan mengenai hilirisasi, bayangkan Bapak Ibu semua, ini secara geostrategi, secara SDM. Minyak kita, BBM kita impor dari mana? 54% impor BBM itu dari Singapura. Negara yang nggak punya minyak. Tapi kita beli dari sana. Jadi total produksinya 34% itu marketnya di Indonesia. Harganya sama dengan Middle East. Saya katakan ini kan sebuah strategi yang memalukan. Saya langsung memutuskan 6 bulan ke depan tidak boleh lagi kita impor minyak dari Singapura, kita impor aja dari Middle East, saya bilang. Jauh lebih bermartabat kita dapat minyak dari Middle East karena dia adalah negara penghasil minyak daripada kita impor minyak dari negara yang nggak pernah melahirkan minyak. Ini otak kita ini kan sebenarnya nggak tahu ya, kita sekolahnya nggak tamat atau gimana, bingung juga saya. Itu. Nah, gagasan-gagasan seperti ini yang Partai Golkar akan perjuangkan. Untuk apa? Kedaulatan bangsa dalam geopolitik dan geostrategis.
Terakhir, saya mau sampaikan bahwa urusan hilirisasi ini pasti banyak negara yang tidak nyaman. Paling banyak negara tidak nyaman, terutama negara-negara G7. Jangan pernah berpikir bahwa negara-negara maju itu akan rela membiarkan negara-negara berkembang yang mempunyai sumber daya alam untuk menjadi negara maju. Dan pernah saya melakukan itu ketika terjadinya G20 di Bali. Saya merumuskan satu konsensus agar negara-negara di G20 untuk bisa mengakui dalam satu kesepakatan kepala negara untuk hilirisasi adalah bagian daripada disepakati. Waktu itu mereka nggak mau. Mereka tidak mau. Terus saya katakan kepada mereka, kalau tidak mau, saya bilang, Inggris di abad 16, dia menguasai bahan baku tekstil. Dan pada abad 16, dia tidak mengizinkan untuk ekspor. Dan kemudian menjadi negara pemain bahan baku tekstil di dunia. Pada abad 19, Amerika menerapkan pajak progresif impor. Untuk apa? Memprotek industrinya. Pada tahun 80-an, China menerapkan TKDN 88%. Untuk apa? Industrinya harus digenjot. Finlandia pada tahun 86 FDI-nya harus minimal 80% untuk negaranya. Dan kemudian negara ini menjadi hebat semua. Saya tanya kepada mereka. Dan kami negara-negara berkembang itu sudah belajar dari Eropa dan Amerika. Dan kami mengikuti jejak kalian. Sekarang kami ingin mengikuti jejak kalian, kalian gak mau untuk menyetujui itu. Pertanyaan saya, jalan apa yang kami harus tempuh untuk bisa seperti kalian? Semua diam. Dan saya katakan kalau tidak ada solusi, berarti kalian pikir kami tidak boleh menjadi seperti kalian. Kalau itu yang terjadi, maka kita tidak sepakat dalam sebuah konsensus kebersamaan. Dan terakhir saya katakan untuk mereka, bahwa saya mohon maaf, waktu itu saya pimpin sidang. Saya mohon maaf, kami negara-negara berkembang, Argentina, Afrika, Brazil, Indonesia, juga iri seperti kalian. Kalian setuju atau tidak setuju, maka ini kita setujui sebagai bagian daripada konsensus kepala-kepala negara. Begitu saya tanya mereka, apa masih ada menteri, waktu itu menteri-menteri G20 semua, apa masih ada negara yang tidak setuju dengan urusan hilirisasi? Semua diam. Saya tanya lagi, masih ada yang tidak setuju dengan urusan hilirisasi? Nggak ada. Saya bilang, saya izin Bapak Ibu semua karena tidak ada yang setuju, maka saya sahkan ini sebagai konsensus politik bersama di antara negara G20. Saya ketok palu. Habis ketok palu, menteri-menteri itu datang semua protes saya. Saya pikir cuma di Munas KNPI aja yang ada ribut begini. Ternyata di G20 juga ada. Jadi itu kira-kira Bapak Ibu semua, jangan pernah berpikir bahwa negara lain akan senang dan besar hati untuk kita maju. Yang bisa membuat negara kita maju adalah kita sendiri. Yang tahu negara ini siapa? Kita juga. Dan ini adalah negara kita yang berdaulat untuk menyosong masa depan yang lebih baik. Saya pikir itu yang perlu saya sampaikan. Pak Burhan, silakan secara politik, nggak ada masalah. Mudah-mudahan Golkar suaranya semakin baik. Dan Pak Burhan ini kan bagian koco mengoco juga, bisa suara partai dan naik atau turun. Demikian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Salam sejahtera untuk kita semua.